Balik lagi sama saya Isyan Sori dari After Web Tech, dan kita ada di episode kayak minggu-minggu sebelumnya di Ups Gatel. Garuk dong. Ini tentang ya biasa update singkat seputar gaming dan teknologi, dan ini ada di minggu pertama Maret. Kita sebenarnya banyak banget berita yang bisa kita bahas di awal Maret ini, cuman kita ngambil 4 berita yang menurut kita menarik dan kita bisa bahas. Jadi untuk summary-nya kita ada 4 topik. Nah, ini berita pertama itu ada Nvidia konfirmasi kecolongan data, dan ini memang banyak data yang lumayan krusial buat ke strateginya si Nvidia, dan kita nanti bakal bahas lebih lanjut di dalam beritanya. Terus berita kedua ada tentang Apple stop penjualan produknya ke Rusia. Sebenarnya banyak banget brand-brand yang ngelakuin stop penjualan ke Rusia karena perang ini. Jadi kita ngomongin juga nanti gimana komentar kita tentang keadaan sekarang. Terus berita ketiga ada Pokemon Scarlet dan Violet yang baru aja ngerilis video trailernya, dan mungkin buat kalian yang para pencinta Pokemon di Nintendo Switch ya spesifiknya sekarang agak minat buat lihat apa aja dan komentar orang-orang tentang si video teaser ini. Dan berita keempat ada beberapa game yang bakal rilis di bulan ini untuk konsol lebih tepatnya, dan menurut kita harus kita antisipasi dibanding selain Elden Ring yang kemarin kita udah rilis di Februari akhir kemarin, dan menurut kita ini menarik. Masuk aja ke berita pertama. Ini tentang Nvidia konfirmasi kecolongan data. Nah, ini kita lansir dari CNBC Indonesia. Nvidia mengungkapkan pelaku peretasan atau hacker yang terjadi beberapa hari lalu berhasil mencuri informasi perusahaan dan kredensial karyawan. Data-data itu juga dibocorkan secara online. Informasi hasil pencarian itu berasal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh perusahaan dalam waktu hampir 1 minggu. Nvidia tidak merinci data apa saja dan berapa banyak data yang berhasil diretas, tapi mereka menyatakan bahwa kami menyadari bahwa pelaku mengambil kredensial karyawan dan beberapa informasi kepemilikan Nvidia dari sistem kami dan mulai membocorkan secara online, kata juru bicaranya kepada CNN. Selain itu, terungkap juga tidak ada indikasi serangan bagian dari ransom atau virus malware. Juru bicara Nvidia juga menambahkan peretasan tidak terkait dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya dengan berita kedua kita nanti. Ini murni iseng dari si hackernya aja ya. Nah, pihak Nvidia mengharapkan tidak ada gangguan pada operasi bisnis yang berasal dari pelanggaran. Raksasa pembuat chip asal Amerika Serikat ini baru saja mengetahui adanya peretasan pada 23 Februari 2022 lalu. Nah, berarti ini udah hampir seminggu lebih ya sebenarnya mereka udah tahu, terus akhirnya mereka ngelakuin pengecekan internal. Terus mengutip dari The Verge juga, kelompok peretas atas nama Lapsus dolar gitu tulisnya ini Lapsus, terus ada S di belakangnya pakai dolar, mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Kelompok tersebut juga mengancam Nvidia membuat drivernya menjadi open source jika tidak ingin datanya yang bocor lagi. Kelompok itu juga mengklaim memiliki 1 terabyte data dari Nvidia. Ungkapan laporan PC Make, sementara dari pesan yang dilihat The Verge, para peretas terdapat folder perangkat keras berukuran 250 GB. Wow, dan berisi informasi mengenai semua GPU Nvidia terbaru termasuk RTX 3090 Ti. Nah, dalam pesan sebelumnya, Lapsus mengancam akan membocorkan file jika Nvidia tidak menghapus batasan pada kartu grafis terbarunya. Lalu pelaku peretas memperbarui tuntutannya, menambahkan kondisi membuat driver GPU Nvidia sepenuhnya open source. Nah, ini sebenarnya ya aneh juga ya untuk level kelas Nvidia gitu ya, kita buat bisa kecolongan kayak gini. Dan sebenarnya harusnya yang leak-nya juga bukan cuma sekedar itu gitu. Maksudnya ini kalau bisa nih yang hack dapat nih, kira-kira mereka supply sama ini udah bagus belum gitu, udah tahu data-data itu. Jadi kita juga sebagai customer bisa tahu, wah ini bakal banyak nih Nvidia ngerilis gitu. Jangan kayak kemarin 3060 susah banget dicarinya. Nah, sebenarnya ya harusnya kalau misalkan ini bocor ke kompetitor sih yang bahaya. Kalau misalkan nanti AMD tahu gitu apa aja sih yang arsitektur yang bakal Nvidia gunain buat gen-gen selanjutnya, ini bisa bahaya, bisa kalah telak juga mungkin nanti ke depannya. Dan sebenarnya kemarin saya baca juga artikel yang katanya kalau si Lapsus ini ngejual datanya, udah mau dijual dengan
pakai NFT kalau nggak salah, jadi datanya dijual pakai Bitcoin, itu sekitar berapa dolar lah pokoknya itu, jadi mereka udah mau ngejual data si Nvidia ini. Itu paling berita pertama ya. Lanjut berita kedua, Apple stop penjualan ke Rusia. Nah, Apple Inc. menghentikan penjualan produknya di Rusia. Hal ini karena adanya invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Perusahaan mengumumkan keputusan pada Selasa tanggal 1 bulan Maret 2022 setelah Rusia memulai invasi ke Ukraina minggu lalu. Bahkan bisnis barat lainnya semakin memutuskan hubungan dengan negara tersebut. Ini terlihat semua produk Apple di homepage-nya si Apple itu sudah tidak tersedia atau tidak available ya. Nah, untuk pembelian ataupun untuk shipping ke negara tersebut, Apple tidak mengoperasikan toko Apple fisik apapun di Rusia. Apple juga mengatakan mereka telah menghapus outlet yang dikendalikan negara Rusia seperti kayak RT News dan Sputnik News dari App Store-nya di seluruh dunia kecuali Rusia. Jadi berita-berita juga ditutup, maksudnya memang buat konsumsi ya orang-orang di Rusia aja buat si aplikasi berita ini gitu. Nah, terus ini dari si Apple-nya juga menyatakan kami telah mengambil sejumlah tindakan dalam menghadapi invasi. Kami telah menghentikan semua penjualan produk di Rusia. Minggu lalu kami menghentikan semua ekspor ke saluran penjualan kami di negara ini. Apple Pay dan lain-lainnya telah dibatasi. RT News dan Sputnik News tidak lagi tersedia untuk diunduh di App Store di luar Rusia, dan kami telah menonaktifkan lalu lintas dan insiden langsung di Apple Maps di Ukraina sebagai tindakan keamanan dan pencegahan bagi warga Ukraina, katanya. Itu kata si juru bicaranya. Penangguhan penjualan Apple di Rusia pada Selasa 1 Maret 2022 menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan Amerika selama invasi ke Rusia. Nah, berarti kan Apple ini kan sebenarnya bentar lagi dia mau rilis produk. Ya, bentar lagi mereka mau ngadain WWDC 2022 ya sebenarnya. Nah, mungkin kalian yang tinggal di Rusia ada sih teman orang di sana kerja. Cuman ya buat mungkin nanti orang-orang di Rusia yang nggak mungkin dapetin barang-barang Apple di saat mereka launching lah, mungkin di pertengahan tahun atau akhir tahun kalau misalkan si kondisi Rusia Ukraina ini masih belum membaik ya. Sebenarnya kalau ngomongin perang gitu ya, ini sebenarnya boikotnya dari Amerika aja jadinya. Dan ini sebenarnya strategi perang juga, karena kalau kita ngomongin gitu ya, maksudnya kayak contohnya yang tindakan yang dilakuin si Apple gitu, berita cuman benar-benar bisa dikonsumsi oleh Rusia aja. Kan yang buat berita dari Rusia itu pasti orang Rusia ya, yang bikin berita maksudnya jurnalisnya orang Rusia dan lain-lain itu orang Rusia. Untuk akhirnya nggak bisa dikonsumsi sama kita yang di luar Rusia, sebenarnya jadi kejanggalan. Maksudnya kok apakah ada yang kenapa harus ditutupin gitu? Karena kan harusnya kita bisa buat kita yang tidak terlibat langsung harusnya bisa lebih netral gitu, maksudnya ngelihat dari dua perspektif gitu, bagaimana pendapat dari Rusia dan bagaimana dari pendapat si ya kondisi di Ukraina dan lain-lain lah maksudnya. Dan sebenarnya bukan cuma si Apple, kalau kita ngomongin ke brand itu ada PS itu udah ngeboikot juga penjualan game-game di Rusia. Terus ada juga apa lagi tadi? Banyak kok, ada produk mobil, brand mobil hampir semuanya cabut dari Rusia. Tuh brand mobil cabut dari Rusia. Terus Airbnb nggak bisa. Airbnb, H&M, Nike, nah, IKEA. ya itu semua lah. Pokoknya ya yang mayoritas sebenarnya brand Amerika gitu. Nah, ini sebenarnya ya itu tadi balik lagi ngomongin ini sebenarnya saya aneh. Jadi kalau saya pendapat pribadi di luar dari After Webtalk juga, ini tuh sebenarnya perang juga udah bukan cuma Ukraina sama Rusia, tapi ini perang elit sama Rusia gitu, dimana NATO itu bagian dari satu kelompok ini yang akhirnya kenapa Ukraina ya kejadian ini kan karena Ukraina mau masuk ke NATO gitu ya, dan akhirnya Rusia tuh nggak mau kalau misalkan yang maksudnya nggak usah ikut campur dengan untuk kawasan Eropa Timur gitu dan lain-lain. Ya banyak kejanggalan lah sebenarnya dari perang ini kalau misalkan kita ngomongin, apalagi PBB pun keras banget, bahkan si FIFA aja yang kita tahu gitu ya, FIFA aja sampai nge-diskualifikasi semua tim yang dari Rusia sebenarnya kan, sedangkan FIFA sendiri kita tahu sebelumnya ngomong politik it's not a football gitu, jadi harusnya ya mereka juga nggak bisa ikut campurin itu ke hal ini. Jadi kalau kalian yang ngerasa Putin salah dengan semua tindakan invasinya, ya kalian juga harus lihat
hal-hal yang sebenarnya ya bukan salah Putin juga gitu, kenapa akhirnya Putin bertindak seperti ini. Jadi harus kita bikinnya nanti channel geopolitik lah. Lanjut ke berita ketiga. Ini ada buat kalian para pecinta Pokemon. Ini mungkin dari yang sebenarnya kalau saya sendiri udah nggak main dari terakhir Diamond and Sapphire ya. Blue Diamond, White Diamond ya apa sih? Black and Blue. Sun and Moon. Sun and Moon tuh yang udah pedang kan, yang gambarnya pedang sama Sword. Iya, Sword. Oh itu Sword ya, itu yang kemarin Sword. Sword. Ya Sun and Moon sebelumnya satu seri sebelum Sun and Moon lah kalau nggak salah saya terakhir main. Buat selama sudah di Switch pokoknya saya udah nggak main. Nah cuman Pokemon baru-baru ini aja rilis video, dan itu videonya tentang si Pokemon Scarlet and Violet ini. Nah sebenarnya di website Pokemon juga kita udah bisa akses nih kayak gini. Ini kalian bisa lihat apa aja tentang si Pokemon Scarlet and Violet ini. Ini arriving di late 2022. Itu pertama kita bisa lihat ini nih. Ini gambar dari si mapnya atau misalkan si dunianya ini. Ini kemungkinan open world kayak 2 seri sebelumnya ya. Bakal kita bisa nge-explore dunianya ini. Terus kita juga dikasih lihat 3 starting Pokemonnya. Ini ada Sprigatito, Fuecoco, Quaxly ya gitu. Ada Quaxly. Terus ini main karakternya ya pasti kita dikasih opsi cowok atau cewek. Dan ini tapi kalian ya untuk si Scarlet warnanya merah. Ini merah, oranye ya. Ini oranye. Untuk si Violet ya Violet gitu. Scarlet itu udah warna kan? Ya kan? Scarlet dan Violet udah warna, sorry. Ya Scarlet dan juga Violet gitu. Jadi warnanya seperti itu. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat trailernya itu kan kayak ada satpam gitu jalan terus ngeliat ini kayak gini lah pokoknya kalian lihat nih.
Nah sebenarnya udah banyak juga video yang ngebahas, katanya mungkin ini sebenarnya bocoran kalau misalkan buat si regionnya ini bakal regionnya si map tersebut. Nah kalau misalkan katanya kalau kita ngezoom mapnya itu kelihatan kayak daerah Andalusia, Spanyol, Portugal gitu. Nah ini kemungkinan nanti si regionnya bakal di Andalusia gitu, Spanyol dan Portugal. Memang kita lihat lagi. Dan sebenarnya udah banyak juga, kalian nih bisa lihat ada yang ngebahas tentang apa aja sih yang bakal comeback si Pokemon listnya dari gen berapa dan lain-lain. Nah kemudian kalau kita lihat di sini kan ada Magnemite ya, sebenarnya ada Pikachu juga, udah pasti lah Pikachu. Nah ini sebenarnya ada Pokemon dari gen sebelumnya juga yang kemungkinan bakal bisa muncul di seri Scarlet dan Pokemon Violet gitu. Nah cuman sebenarnya yang lucu udah banyak di Reddit itu, banyak yang ngasih gambaran. Ini kan kita udah dapet gambaran starting Pokemonnya, terus si Sprigatito, terus Fuecoco dan Quaxly ini. Nah sebenarnya ada juga nih yang bikin kayak gini gambarnya, kemungkinan evolution dari si starting Pokemon ini. Dan sebenarnya lumayan bagus juga ya, maksudnya dari agak masuk nih. Cuman mungkin si Quaxly gini ya tetap masih jadi burung, terus si Sprigatito ini masih jadi kucing, dan si ini tuh sebenarnya nggak tahu apa si Fuecoco ya, cuman jadi kayak apa nih, krokodil ya sebenarnya, kayak buaya kan, ini jadi kayak buaya berapi-api gitu. Ya kreatif lah maksudnya para fans juga, dan ya banyak teori-teori fans tentang si Scarlet dan Violet ini. Mungkin nanti kalian yang mungkin kalian para user Nintendo Switch bakal bisa akses ini di akhir tahun 2022. Kita lanjut aja, kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Oke, lanjut ke berita keempat dan terakhir untuk episode kali ini. Jadi sebenarnya di Maret ini juga ada bakal banyak game yang rilis, khususnya pada konsol ya, di PS4 sama Xbox X sama Xbox S. Jadi pertama 5 game yang menurut kita perlu diantisipasi itu, karena ini sebenarnya ada game yang udah ada rilis di PC sebelumnya kayak The Ascent. Just any wirehead are here. Whoa! Where did you come from? Ini sebenarnya game 2,5 dimensi. Jadi kalian mainnya kayak dungeon atau kayak arcade gitu. Dan ini cuma gambarnya dunia cyberpunk yang dibikin gamenya dungeon gitu, kalian kayak tembak-tembakan gitu. Jadi mungkin kalian bisa coba, cuman kita juga belum ngecek berapa harganya untuk si The Ascent ini. Dan ini baru aja kemarin juga, ini ada game kedua yang mungkin banyak juga pencintanya karena ini game lama, sequel ke-7. Ini ada Gran Turismo 7. Memang banyak perubahan performance katanya dari untuk apalagi buat si PS5 sama Xbox X, karena dari grafis ray tracing-nya ini bagus banget, dan si FPS-nya itu jadi kalian udah bisa pakai 3 pilihan, itu bisa jadi pakai si 4K dengan 30 FPS, tapi kalau misalkan buat yang lainnya rata-rata di 60 FPS. Nah si Gran Turismo 7 ini dari rilisan Sony ini dia ada microtransaction-nya memang dari sebelumnya, cuman katanya yang menarik ini sekarang jadi kalian bisa beli individual mobil yang itu katanya sampai harganya buat si mobil itu harganya $40 gitu. Ini kalian buat ya lucu aja ya, maksudnya kita beli gamenya aja udah berapa, terus kalian bisa beli satu mobil yang katanya itu memang mobil rare. Saya kita juga belum lihat kayak gimana, cuman katanya itu harganya $40 ketika kalau kalian mau beli di in-game itu gitu. Cuman dan fiturnya juga di Gran Turismo 7 ini katanya kalian bisa nyuci juga. Kita juga belum sempet nyobain. Nanti kita cobain, katanya bisa nyuci dan lain-lain, banyak fitur baru lah di si Gran Turismo 7 ini. Nah, si Gran Turismo 7 ini juga tapi memang perilisannya di Rusia nggak dilakukan juga. Jadi ini salah satu tindakan juga dari brand-brand yang tadi kita sebut. Jadi salah satunya si Gran Turismo yang nggak launching di Rusia gitu. Nah di game ketiga kita ada Ghostwire Tokyo.
ini rilisan dari Bethesda dan ini sebenarnya lumayan keren juga gitu kalau misalkan kita lihat nih videonya. Jadi ini ceritanya mungkin tentang jadi Tokyo, di mana Tokyo ini diserang sama para supranatural dan menjadikan Tokyo ini kotanya tiba-tiba mati dalam seketika, dan kalian bakal ngelawan hantu-hantu ini gitu, dan kalian bisa discover Tokyo dengan berbagai macam hantu ada di dalamnya gitu. Itu tapi ini trailernya juga ya kayak tiba-tiba ada orang mati gitu, terus keluarlah si hantu ini yang pakai topeng ini gitu. Dan kita lihat aja itu harganya berapa ya? Itu juga belum ada harganya, cuman mungkin harusnya bisa udah pre-order deh di PSN. Available-nya tanggal 25. Oke, tanggal 25 itu bakal udah tersedia, jadi mungkin kita lihat aja nanti harganya berapa. Oke, yang keempat itu ada Tina's Wonderlands. Darkness washes over the land. Dun dun dun. The Dragon Lord has returned! Fools! Your party of heroes can't stop me. Who's ready to Rickety Roleplay? Ini buatan dari 2K sama Gearbox Software. Jadi ini kayak action RPG tapi FPS ya. FPS kan Gear? Nah FPS. Jadi fokusnya di kalian pakai senjata sama pakai magic juga. Jadi kalian ngelawan musuh-musuhnya. Gambarnya sebenarnya kalau kalian lihat nih kayak videonya, ini gambarnya kayak si Borderlands ya. Oke, ini gambarnya sebenarnya kayak Borderlands. Jadi ya saya baru tahu juga ternyata Borderlands juga Gearbox ya. Oke, jadi dari Gearbox, karena Gearbox ya ini akhirnya gambarnya kayak si Borderlands. Cuman ini kalian juga, kita juga belum tahu nanti ceritanya bakal seperti apa. Cuman kalau ngelihat dari aksi-aksinya nih kayak gini nih seru banget, dan kalian mungkin nanti bisa lihat. Dan ini bakal rilis di tanggal 25 Maret dan itu kalian juga bisa pre-order dari tanggal segitu ya. Jadi sekarang udah bisa. Untuk standar editionnya itu 659.000, VOT Grade editionnya itu ada di 899. 839. Nah itu sebenarnya ini Epic Game juga ternyata ya. Epic Game juga. Nanti kalian mungkin kalau suka dengan action RPG yang FPS, kalian bisa cobain game ini. Nah ini untuk yang terakhir ini ada game rilisan Square Enix, mungkin salah satu game andalannya si Square Enix lah ya, Final Fantasy Origin. Nah ini Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Watching you risk your lives to save us made me realize something. I was wrong before. Mia and I must survive. Sebenarnya ngambil dunianya kayak si original Final Fantasy, dunianya cuman memang kayak dark fantasy lah. Nah ini ada si Jack Garland. Jadi si Jack Garland ini pengen ngancurin si Chaos namanya musuhnya. Nah si Chaos ini sebenarnya bakal jadi musuh atau big bossnya dari si cerita ini, dimana si Jack Garland ini nanti ditemenin sama temen-temennya, ada pendatang baru kayak si S sama S dan J. Dan nanti ada si S sama si Jet buat ngelawan si Chaos ini. Nah sebenarnya di sini juga nanti si Jack Garland ini bisa nuker senjatanya dari main physical atau physical melee atau physical weapon, sama nanti dia bisa juga magic. Nanti terus dia bisa kayak finishing move gitu pas ngelawan si musuhnya, buat ya kayak biasalah action RPG yang kalian tahu. Nah nanti mungkin kalau misalkan kalian udah ngikutin semua sequelnya Final Fantasy, perlu coba ini juga. Kemarin kalau saya sudah lama berhenti di Final Fantasy berapa ya terakhir, udah lama lah, malas main action RPG. Nah ini sebenarnya untuk Maret ini ada banyak rilisan yang bakal keluar. Ini yang buat konsol aja ini ada banyak banget. Ini ada di Maret, awal Maret kemarin itu ada LX2, terus ada Far Changing Tides, terus ada Little Operus, terus ada A Musical Story, Babylon Fall, Ghost Runner, Project Hell, Gran Turismo 7, Gunborg, Dark Matters. Terus ada di tanggal 8 nanti ada Dead by Daylight, Sadako Rising, ini expansion pack. Terus WWE 2K22. Terus nanti tanggal 10 Maret juga ada expansion packnya untuk Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok. Terus ada Aztec Forgotten Gods, ada Submerged Hidden Depth, dan Workshop Simulator gitu. Terus di 15 Maret ada GTA 5. Ada GTA 5. Ini GTA 5 jadi ada update lagi, itu nanti
kalian banyak fitur-fitur baru dan kalian katanya buat si GTA 5 nantinya kalian bisa switching dari PS5 ke Xbox dan lain-lain. Jadi kalian bisa bahkan pindah-pindah konsol dengan karakter utama kalian di platform sebelumnya, terus sama ya pokoknya progres kalian di konsol sebelumnya sama si karakter online kalian. Nah, ini juga GTA Online-nya juga rilis di hari yang sama tanggal 15 Maret. Itu nanti juga ada main quest baru, mungkin nanti kalian bisa coba. Terus di tadi juga untuk si Final Fantasy Origins Strangers of Paradise itu tanggal 15 Maret juga. Terus di tanggal 17 Maretnya ada Anno Mutationem. Ada Anno, ini mungkin expansion pack dari Anno dengan nama Mutationem. Itu jadi expansion pack dari Anno. Terus ada Monster Energy Supercross, the official video game 5. Nah, terus di tanggal 22-nya yang tadi ada Ghostwire Tokyo, tanggal 24-nya ada The Ascent, ada Memoir Blue, ada Memoir Blue, terus terus ada Relayer, dan tanggal 25-nya tadi ada Tina's Wonderland, dan tanggal 29-nya ada Classic Racer Elite Crusader. Terus ada Crusader Kings yang console edition-nya, terus ada In Nightmare. Mungkin itu game-game yang bakal rilis di PS dan Xbox di bulan Maret ini ya. Mungkin kalian yang punya konsol bisa lihat-lihat ini, kalau misalkan kalian mumpung masih awal bulan bisa saving dulu mungkin mana aja game yang kalian mau beli, atau misalkan kalian udah habis kemarin beli Elden Ring bisa nyari sisihan lagi buat game-game selanjutnya. Kalaupun Elden Ring-nya belum tamat ya, saya yakin nggak akan beres juga dalam sebulan. Oke, mungkin itu aja buat Ups Gatel episode 12 kali ini. Dan kalau misalkan menurut kalian ada berita yang maksudnya kurang tepat, atau misalkan ada yang mau kalian tambahin, bisa tulis di bawah. Atau kalian mau ngasih saran juga buat kita, bisa tulis juga di kolom komentar. Dan jangan lupa follow sosial media kita di afterref.tech. Di sana juga mungkin nanti kita ada promo buat jasa-jasa kita yang ada, kayak mungkin nanti buat rakit, buat bersihin komputer, buat repair dan lain-lain, kita bakal nge-share promonya di sana. Jangan lupa di follow. Itu aja. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.